Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memulai pertemuan secara rekaman hari ini untuk melengkapi video pembelajaran di mana ada satu pertemuan yang berhubungan dengan sensor yang harus kita pelajari di saat ini ya. Sensor tersebut adalah ultrasonic sensor. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini sensor ultrasonic ini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jarak, yang dia menggunakan gelombang suara untuk menentukan jarak tersebut. Jadi di sini ada yang sensornya 3 kaki, ada yang 4 ya. Namun di slide ini sensor yang kita gunakan yang disediakan coding contohnya itu yang 3 kaki. Jadi jika kalian ingin mencoba sesuai dengan coding yang ada di slide ini beserta dengan dengan skema susunan alatnya yang sama, pakai yang 3 kaki. Jadi ini adalah teorinya, di mana 340 meter per second itu adalah kecepatan suara ya, yang berarti kalau misalnya jarak 350 meter per second itu kecepatan suara dalam 0,0001 mikrosecond ya. Nah, jadi misalnya cara kerja dari sensor ini adalah dia mengeluarkan suara, kemudian ketika dia mengenai benda, suara itu memantul gelombangnya, yang itu ditangkap oleh sensor yang ada di sebelahnya, gitu ya. Nah, di sini durasinya ya, kalau misalnya dia one way itu 3,4 cm, kalau both way itu 1,7 cm. Jadi teorinya begini. Nah, jadi dia ini mengeluarkan suara itu dengan jarak echo yang ditentukan. Jadi kita batasi dia untuk mengeluarkan suara dalam satu waktu sampai berhenti, kemudian baru kita baca gitu. Tidak ditembak terus-menerus, karena kan kita perlu untuk menunggu jeda supaya ketahuan dia kapan baliknya. Jadi disusun seperti ini. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, bahwa kita menggunakan contoh sensor yang ultrasonic 3 kaki ya, dengan rangkaian sesederhana ini. Nah, ini kalau di Tinkercad saya tunjukkan, kita pakai yang ini ya. Nah, dia ada yang 4, ada yang 3, dua-duanya tersedia. Kita pakai yang 3. Kita susun seperti ini. Di sini codingnya. Jadi kita pilih pinnya yang 9, misalnya ini contohnya yang 9. Kemudian kita set dia sebagai output. Kita kirim sinyal low, kemudian sinyal high ya. Kemudian kita beri delay lagi di antaranya gitu ya. Nah, nanti kita mendapatkan jaraknya itu dengan rumus seperti ini. Durasi kali 340 dibagi 1000 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Ini karena bolak-balik gitu ya. Bolak-balik. Jadi kalau tidak dibagi 2 itu berarti kita mengukur jaraknya itu pulang dan pergi signalnya begitu. Makanya ini dibagi 2 dapat dia berapa sentimeter jaraknya. Ini kebetulan ditempel di outputkan ke serial ya. Ini sebenarnya bisa dikeluarkan di layar atau sebagainya, nanti kan kalian pelajari. Nah, itu tentang ini ya, ultrasonic sensor. Silakan dicoba di Tinkercad. Nah, sekarang kita mempelajari yang satunya, yaitu temperature sensor TMP36 ya kodenya ya. Kalau yang analog tadi ultrasonic tadi tidak ada kodenya. Yang ini TMP36. Ini bentuknya. Jadi di Tinkercad itu ada juga ya, ini TMP
36, persis kodenya sama. Jadi bisa dicoba. Bentuknya seperti ini. Ini gunanya tentu saja sesuai namanya, dia adalah temperatur sensor untuk mengukur tingkat panas atau dingin dari sebuah benda. Nah, di mana panas atau dingin ini mempengaruhi hambatan dia, lalu akhirnya bisa mempengaruhi arus yang mengalir melewati sensor ini. Oke. Nah, ini sensornya membaca di arah domnya ini ya. Kemudian rangkaiannya itu, sebelum kita rangkaian, ini dia membacanya hasilnya nanti di Celsius ya. Nah, kemudian rumusnya seperti ini. Untuk kita bisa menerjemahkan antara voltase yang dihasilkan itu menjadi derajat. Si Arduino itu kan membaca voltasenya. Sementara kita yang ingin kita tahu itu berapa derajat Celsius gitu. Makanya kita gunakan rumus seperti ini. Nah, rangkaiannya juga cukup sederhana. Dirangkai seperti ini. Kaki yang satu itu dialiri positif 5 volt dari sini. Kaki yang satu itu dialiri negatif ya. Kemudian yang tengah itu dibaca ke analog. Baca ke analog. Beda dengan yang tadi yang yang ultrasonic itu dibaca ke salah satu pin dari digital ini, kemudian nanti di outputkan ke serial ya. Kalau ini bacanya di analog. Ini adalah codingnya ya untuk membaca. Jadi dia analog read. Kemudian kita tampung dalam sebuah variabel yang namanya V. Lalu kita hitung lagi dia di variabel namanya term ya. Sebenarnya langsung juga bisa gitu. Tapi ini untuk menyederhanakan perhitungannya. Lalu akhirnya dengan rumus seperti ini, yang dibaca value-nya dikali 5 dibagi 1024, kemudian dapat hasilnya V, kemudian dikali 100 dikurang 50. Itu nanti dapat nilainya dalam temperatur derajat Celcius ya. Nah, ini yang standar. Kemudian bagaimana ini kalau misalnya kita menggunakan berbagai konfigurasi dari macam-macam board Arduino. Nah, ini ada yang Arduino kan defaultnya 5 volt yang dipakai ya, seperti yang ini 5 volt. Nah, tapi sebenarnya kadang-kadang skenario-nya tidak selalu begitu. Kita bisa menggunakan signal internal ya, yang misalnya ini di Atmega 168, ini jenis boardnya itu internalnya 1,1 volt. Kalau Atmega 328P itu 2,56 volt. Kalau Atmega 8 jadi 1,1 volt tadi di Atmega 168 atau Atmega 328P. Kalau di Atmega 8 itu 2,56 volt itu ya. Ada juga internal 1V1 itu 1,1 volt. Nah, ini kalau yang internal V56 ini 2,56 volt seperti yang biasa dia. Bisa juga eksternal kalau kita apply voltase 5 voltnya itu ke pin A ref namanya. Nah, di sini. A ref. Kalau kita misalnya menggunakan 3,3 volt ke voltase referensi ini lalu kita baca ke analog, maka codingnya sedikit berubah. Jadi value-nya tadi menggunakan 3,3 volt dan pembacaannya ini menggunakan analog reference gitu. Nah, coba kalian cermati perbedaannya dengan ini ya. Ini 5 volt dan dia analog read, tidak menggunakan patokan reference seperti ini. Tapi hasilnya sama temperatur gitu ya. Nah, ini 3,3 voltnya dihubungkan ke ref. Oke. Nah, jadi begitu di sisa pertemuan terakhir ini sebelum kalian menghadapi UTS.
Saya harap kalian sudah mengerti bahwa kita sudah mempelajari dua buah sensor ya, yaitu ultrasonic, di mana tadi cara kerjanya adalah salah satu ini speaker lah anggapannya ya. Di sini mengeluarkan sinyal suara dan ditangkap oleh speaker yang bukan speaker ya, ini mikrofon ya. Yang satunya berupa pantulan dari suara tersebut, dan dengan rumus tertentu kita dapat mengetahui jarak. Ini berguna sekali dalam berbagai penggunaan ya. Yang satunya tadi temperatur. Nah, saya harap kalian mencobanya di Tinkercad. Silakan dicoba, walaupun di Tinkercad itu tidak kita bisa simulasikan keluar jaraknya itu dari objek yang konkret ya, cuman setidaknya dicoba codingnya. Begitu juga suhu, kita di Tinkercad tidak ada simulasi, ada api atau apa benda-benda yang memiliki suhu tertentu, cuman setidaknya kita bisa mencoba codingnya bisa jalan atau tidak. Nah, sampai di sini kita akhiri video yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa menambah bekal kalian sebelum menghadapi ujian. Demikian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.